Tamriel adalah latar tempat bagi game franchise The Elder Scrolls, dan benua Tamriel terdiri dari 9 provinsi. Namun saya akan membahas satu persatu. Video yang sudah saya bahas sebelumnya adalah provinsi Black Marsh, nanti akan saya taruh di deskripsi. Luli, kembali lagi di channel USBku. Kali ini saya akan membahas tentang provinsi Cyrodiil. Cyrodiil juga dikenal sebagai Cyrod atau Provinsi Kekaisaran selama sebagian besar sejarahnya telah menjadi ibu kota 3 kekaisaran manusia di Tamriel dan merupakan tanah air dari para Imperials dan serta Minotaur. Letaknya di tengah Tamriel dan memiliki iklim yang beragam sepanjang sejarahnya. Cyrodiil adalah negara yang kaya dan kuat serta merupakan pusat kekaisaran. Cyrodiil menjadi latar tempat The Elder Scrolls 4 Oblivion. Julukan penduduknya adalah Cyrodiilic Imperial. Imperial juga dikenal dengan sebutan Cyrodiilis. Penduduk asli Cyrodiil yang merupakan Imperials terbagi menjadi 2 kelompok etno budaya, Libenese dan Colovians. Imperial Colovian di Cyrodiil Barat memiliki pandangan yang kurang rumit dan lebih mandiri dan independen. Libenean lebih dekat dengan Nedes murni daripada Colovians, dan umumnya lebih memperhatikan pengejaran estetika dan spiritual daripada saudara-saudara mereka di Barat. Kedua kelompok mencerminkan budaya kekaisaran hibrida budaya Nordik, Aldmeri, dan Akabiri. Ketika terjadi perpecahan di dalam provinsi kekaisaran, perpecahan tersebut cenderung terjadi berdasarkan garis Colovian Libenese. Ayleid juga dikenal sebagai peri liar atau peri tinggi di Heartland. Ada sekelompok Altmer yang berimigrasi ke provinsi tersebut pada era Meretic. Ayleid menyembah dewa-dewa Eithrich dan Daedric dan memaksa Nedes menjadi budak. Ayleid memiliki banyak kota tersebar di seluruh Cyrodiil yang semuanya kini telah hancur pada tahun 242 tahun pertama atau era pertama Ratu Budak Nedes Alesia memimpin pemberontakan yang menggulingkan Ayleid. Setelah itu banyak Ayleid melarikan diri ke provinsi tetangga terutama Valenwood. Pada akhir era pertama, sebagian besar Ayleid punah dan Ayleid terakhir meninggal pada tahun 582 era kedua. Nedes, catatan tentang peradaban Nedic pada era Meretic. Namun Ayleid mulai berimigrasi ke Cyrodiil di mana mereka memperbudak mereka untuk melayani mereka. Minotaur adalah ras manusia buas yang tinggal di Cyrodiil dan diidentifikasi memiliki tubuh manusia dan kepala banteng. Pada era ketiga, Minotaur dikatakan tidak terlalu cerdas dan digambarkan sebagai pemakan manusia yang kejam. Birdfolk, Topal sang pilot dikatakan telah menemukan ras luar biasa dari makhluk burung yang mendiami tempat yang sekarang menjadi pulau kota pada era Meretic. Mereka tidak dapat diselamatkan dari tangan iblis kucing yang diyakini sebagai Khajiit kuno. Pemerintahan The Elder Council. The Elder Council sebagai otoritas legislatif utama kekaisaran ketiga Tamriel. Dewan berkumpulnya di ruangan di Menara Emas Putih di kota kekaisaran. Dewan mengesahkan berbagai undang-undang dan memiliki kekuasaan untuk memungut pajak dari provinsi-provinsi kekaisaran. Kaisar memiliki hak veto atas setiap undang-undang yang disahkan oleh Dewan. Ditunjuk oleh Kaisar, Dewan biasanya terdiri dari orang-orang terkaya dan terkuat di kekaisaran. Pada masa-masa ketika suksesi kekaisaran dipersengketakan, Dewan tertua telah memerintahkan berbagai pemerintahan sementara dan mengkonfirmasi pilihan akhir penerus. Keadaan ini telah berlangsung di antara berbagai kekaisaran Cyrodiil. Sebagai provinsi kekaisaran, wilayah ini memiliki akses tak tertandingi ke legiun kekaisaran. Pasukan itu terdiri dari beberapa legiun dan merupakan kekuatan tempur utama di Cyrodiil dan kekaisaran. Meskipun mayoritas prajurit legiun berasal dari Cyrodiil Barat, legiun terdiri dari banyak ras dari seluruh kekaisaran.
Taktik dan organisasi legiun sebagian besar berasal dari praktik Akaviri yang dipelajari dari budak yang ditangkap setelah invasi Akaviri di era pertama. Markas besarnya terletak di distrik penjara kota Kekaisaran. Militer. Sebagian besar legiun mengenakan baju zirah yang merupakan kombinasi kulit dan rantai besi, menyerupai baju zirah tambahan Romawi yang disebut baju zirah ringan Kekaisaran. Namun Legatus Legiun mengenakan baju zirah Kekaisaran yang sebagian besar menyerupai baju zirah Lorica segmentata Romawi atau baju zirah Legioner Romawi. Ini menunjukkan status setiap prajurit. Legioner Kekaisaran dilatih dalam berbagai senjata dari tombak hingga semua jenis pedang, serta memiliki kavaleri, pemanah dan tabib khusus. Penyerang perang Kekaisaran membentuk korps khusus di dalam legiun. Geografi. Wilayah tengah Seirodil lembah Mibenai selama sebagian besar sejarahnya merupakan wilayah beriklim sedang yang mendukung tanaman dan ternak yang memberi makan seluruh provinsi. Wilayah ini dikelilingi oleh sungai dan hutan dipisahkan oleh sungai-sungai yang mengalir ke daratan. Bagian utara dan bagian barat berbatasan dengan pegunungan. Sementara bagian selatan menjadi lebih berhutan lebat saat bergerak maju perbatasan Valenwood dan Black Marsh. Pegunungan Valus merupakan perpanjangan dari pegunungan Veloti di sebelah timur. Meskipun terdapat jaringan jalan, sebagian besar perjalanan di provinsi ini secara historis dilakukan melalui sungai. Kota-kota yang ada di Seirodil. Anvil. Pelabuhan Anvil adalah kota paling barat di Seirodil, terletak di sepanjang Pantai Emas. Kapal di Bela mendominasi cakrawala kota. Kota ini terbagi menjadi 5 distrik, termasuk beberapa pasar dan kastil Anvil yang terletak di luar tembok kota. Mengikuti dekrit Dewan Tetua pada tahun 431 era ketiga, Persekutuan Penyihir Anvil bertanggung jawab atas penjualan mantra restorasi. Bravil terletak di selatan Seirodil, di sebuah semenanjung kecil di muara sungai Larsius saat bermuara ke Teluk Niben. Kota ini dianggap sebagai salah satu kota yang paling miskin di Seirodil. Menurut sebuah legenda, tempat ini adalah tempat Sitis dan Ibu Malam bertemu yang memulai persaudaraan kegelapan. Pada tahun 187 era keempat, tempat ini juga merupakan kediaman pribadi pendengar persaudaraan kegelapan. Hingga kehancuran hampir total persaudaraan di Seirodil pada tahun 200 era keempat. Bruma adalah kota paling utara di provinsi Seirodil, terletak di pegunungan Jeral di sepanjang perbatasan dengan Skyrim. Garis lintang utara Bruma dikombinasikan dengan ketinggiannya yang tinggi, menghasilkan tanah yang buruk dan cuaca yang keras. Kota ini selalu tertutup salju dengan hari-hari cerah yang jarang terjadi. Kota ini sangat dipengaruhi oleh bangsa Nord, telat beradaptasi dengan iklim dengan cara hidup yang jauh lebih sederhana dan tangguh. Seidinhal adalah kota paling dekat dengan perbatasan Morrowind di dekat pegunungan Veloti karena letaknya yang dekat dengan Morrowind. Seidinhal dihuni dan sangat dipengaruhi oleh Dunmer. Sebelah utara terdapat Danau Arius, di sebelah selatan Sungai Rid, di sebelah tenggara Danau Popat. Kota ini berfungsi sebagai pusat sihir alterasi untuk Persekutuan Penyihir Seirodil. Chlorul adalah kota besar di Seirodil, terletak di hutan raya, dekat perbatasan dengan Hammerfell. Kota itu tersendiri dibentengi dengan kuat karena berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Biara Weinon, sebuah biara dari Ordo Talos, terletak di dekatnya. Di sebelah timur terdapat Kastil Chlorul. Imperial City yang terletak di jantung Tamriel adalah pusat kekuasaan kuno dan ibu kota Kekaisaran Tamriel. Dulunya merupakan pusat kota Aelid yang terlihat dari arsitektur putih berkilauan dan patung-patung megah. Kivah adalah kota yang terletak di jalan emas antara Anvil dan Skingrad. Count Kivah adalah Ormelius Goldwyn sebelum dibunuh oleh pasukan Mehrunes Dragon bersama sebagian warganya. Kota ini
merupakan lokasi satu-satunya arena selain yang ada di kota Kekaisaran. Ini adalah lokasi salah satu serangan Daedric pertama ke Cyrodiil selama krisis Oblivion. Sebelum kehancurannya, Kivah adalah kota terbesar kedua di Cyrodiil di depan Skinngath dan di belakang kota Kekaisaran. Kivah dibangun kembali pada masa Perang Besar. Leawyn adalah kota pesisir berbenteng dan ibu kota County Leawyn di wilayah Blackwood di selatan Cyrodiil. County Leawyn terletak di sekitar cekungan Nibene Selatan, berbatasan dengan Blackmarsh di timur, Elweyr di barat, dan Teluk Topal di selatan, terletak di tepi barat Teluk Niben bawah. Kota Leawyn menjaga jalur menuju hulu sungai Niben dari Teluk Topal ke kota Kaisaran. Skinngath adalah kota besar yang terletak di barat daya kota Kekaisaran di Jalan Emas, dekat perbatasan dengan Valenwood. Skinngath terkenal karena kekayaannya, dan ini tercermin pada penampilan kota dan warganya. Kota ini terbagi menjadi dua bagian, utara dan selatan. Bagian utara berisi banyak rumah kelas atas, toko, dan balai serikat. Bagian selatan adalah tempat kapel berada dan banyak tempat tinggal lainnya. Kedua bagian ini dipisahkan oleh parit besar yang membentang di tengah kota. Sebelum Kivah dihancurkan, Skinngath tampaknya merupakan kota terbesar ketiga di Cyrodiil. Sekarang tampaknya menjadi kota terbesar kedua. Sebagian besar kota dapat dilihat dari jembatan. Perekonomian di Cyrodiil terbagi di antara berbagai wilayah provinsi. Pusatnya yang berpusat di sekitar kota Kekaisaran atau Imperial City adalah wilayah terkaya karena disinilah para pedagang memulai mengumpulkan kekayaan mereka di era pertama. Sangat mandiri, seperti yang tercermin dalam sikap independen Crawlor dan Colovia secara keseluruhan. Skinngath, Leawyn, dan Anvil adalah beberapa kota terkaya, sedangkan Bravil sebaliknya adalah yang termiskin. Perekonomian Cyrodiil telah digunakan sebagai model untuk perekonomian di seluruh Kekaisaran. Beras dan tekstil adalah ekspor utamanya, bersama dengan barang-barang harta karun yang lebih esoteris seperti baju zirah kulit, gula bulan, dan sutra leluhur. Kepercayaan. Dewa-dewa. 9 dewa menggabungkan panteon 8 dewa sinkretis dengan pendiri kaisaran ketiga Tiber Septim atau Talos. Terdapat 6 dewa dan 3 dewi yang membentuk masing-masing secara teknis membentuk kultus penyembahan mereka sendiri. Kultus-kultus ini biasanya cukup impersonal dan para dewa dianggap jauh, meskipun ada beberapa pengecualian seperti kultus Akatos di Bela dan Tiber Septim. Pendidikan dan kekayaan tersebar luas di semua kelas sosial di mana budaya kekaisaran telah berkembang. Banyak warga yang melek huruf. Sebagai pusat kekaisaran, Cyrodiil telah menyerap budaya dari banyak tempat di Tamriel, serta mengambil beberapa elemen Akaviri. Budaya asli Cyrodiil terbagi antara Colovia dan Nibenese. Yang pertama pragmatis dan tangguh dalam pandangan hidup, sedangkan yang kedua mengutamakan estetika dan condong ke mistisisme religius. Nibenese biasanya membentuk kelas penguasa Cyrodiil dan kota kekaisaran, meskipun garis keturunan kekaisaran itu sendiri seringkali berasal dari Colovia. Sejarah Meretic Era. Meretic Era dikatakan paling awal tentang Cyrodiil adalah balada Topal sang pilot di era Meretic pertengahan, seorang penjelajah Altmer yang menjelajah sebagian besar Tamriel. Balada tersebut menyebutkan berbagai makhluk di lembah Nibene, sebagian besar burung dan binatang buas. Namun, ada catatan tentang peradaban Nedic di Cyrodiil selama periode yang serupa. Peradaban ini tampaknya cukup maju, dengan serangkaian kota yang hancur yang berisi katakombe yang dibangun di dalam gunung dan struktur canggih lainnya. Pada masa ini, bangsa elit bermigrasi ke Cyrodiil memperbudak bangsa Nede untuk melayani kekaisaran mereka. First Era. Pada tahun 242 era pertama selama masa perselisihan sipil antara para penguasa Aelid, Alesia menerima penglihatan dari Akatos di Sang Pretor dan memulai pemberontakan melawan kekuasaan Aelid. Jimat para raja ditempa pada saat ini sebagai tanda perjanjian antara mereka dan pengingat bahwa Akatos akan menjaga gerbang Oblivion, membatasi akses Daedric ke Mundus, dan demikian membantu pemberontakan Alesia.
Pada tahun 2703 era pertama, Akaviri menginvasi Tamriel. Akaviri dikalahkan dalam pertemuan Palepas oleh Reman Sairodil, di mana Sesi bersumpah setia kepadanya dan menjadi penjaga naga pendahulu Blades. Juga sejak itu hingga akhir era pertama, Akaviri dikalahkan dalam pertempuran Palepas oleh Reman Sairodil, di mana Sesi bersumpah setia kepadanya dan menjadi penjaga naga pendahulu Blades. Juga sejak saat itu hingga era pertama, dinasti Reman memerintahkan Sairodil selama lebih dari 200 tahun setelah invasi Akaviri, dan di bawah Reman II membawa seluruh Tamriel kecuali Black Mars dan Morrowind ke dalam kekaisaran. Reman II juga memulai perang 40 yang tidak menghasilkan kesimpulan dengan Morrowind, yang berakhir dengan gencatan senjata setelah kematian Reman III. Second Era. Meskipun dinasti Reman berakhir pada era pertama, kekaisaran kedua bertahan di bawah kendali Potentat Akaviri. Periode ini menyaksikan pelarangan pasukan pribadi dan pembentukan persekutuan pertarung dari Akaviri Svim pada tahun 321 era kedua, ketika Potentat yang melemah berusaha mempertahankan kekuasaannya. Safiren Corak, Potentat terakhir dibunuh oleh persaudaraan kegelapan pada tahun 430 era kedua. Sepanjang sisa era kedua, Tamriel berada dalam kekacauan yang dikenal sebagai Interregnum yang berlangsung selama 400 tahun. Libenai dan Colovia terpisah dan banyak infrastruktur kekaisaran menjadi rusak. Banyak panglima perang kecil mencoba merebut takhta kekaisaran. Seorang panglima perang bernama Julkain muncul dan dengan bantuan Talos, jenderalnya merebut kembali sebagian besar wilayah kekaisaran pertama. Third Era. Setelah penobatannya, Tiber Septim memulai periode pemulihan untuk Sairodil, di samping memperkuat provinsi High Rock, Skyrim, dan Hammerfell di bawah kekuasaannya selama 20 tahun pertama pemerintahannya. Ia meninggal pada tahun 38 era ketiga dan digantikan oleh cucunya Pelagius I. Serangkaian kaisar dan permaisuri kemudian berkuasa dengan Potema dari Solitude, berusaha merebut tahta Ruby untuk putranya Uriel, yang memulai perang Belian Merah pada tahun 120 era ketiga. Kota kekaisaran diserbu oleh Uriel pada tahun 121 era ketiga sebagian dari serangan awal, yang mengakibatkan perebutan kota dan penobatannya sebagai kaisar. Keadaan berbalik ketika Coperus menuntut tahta lainnya, setuju untuk melonggarkan kendali terpusat atas provinsi-provinsi tertentu sebagai imbalan atas dukungan mereka melawan Potema. Meskipun beberapa orang menganggap perang telah berakhir pada tahun 127 era ketiga, Potema bertahan selama 10 tahun lagi, didukung oleh mayat hidup dan antek-antek Friedrich sebelum meninggal selama pengepungan kastilnya. Berbagai krisis di tahun-tahun berikutnya terus melemahkan otoritas kekaisaran, meskipun hanya beberapa di antaranya yang menyentuh provinsi kekaisaran itu sendiri. Penyihir perang kekaisaran Jakarta yang memenjarakan Kaisar Uriel Septim VII pada tahun 389 era ketiga, masa simulacrum kekaisaran yang menyusul mengakibatkan penurunan umum dalam hubungan antara Sairodil dan provinsi-provinsinya. Karena kesalahan pengelolaan Tarn menyebabkan otoritas provinsi memberontak melawan kekaisaran. Pada tahun 433 era ketiga, Uriel Septim VII dibunuh oleh kultus Mighty Dawn yang memicu krisis Oblivion, di mana Mehrunes Dragon mencoba menyerang Tamriel. Martin Septim dan pahlawan Kifah menghentikan hal ini dengan menghancurkan Amulet of King dan mengalahkan Dagon di jalan-jalan kota kekaisaran itu sendiri. Setelah krisis Konselor Okato bertindak sebagai Potentate, menyatakan berakhirnya era ketiga. Fourth Era. Setelah kematian Potentate Okato pada tahun 10 era keempat, Interregnum Stormcrown dimulai yang menyebabkan serangkaian penantang berusaha merebut tahta Tamriel. Dinasti Mede naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 17 era keempat ketika Titus Mede I, seorang panglima perang Colovian pada saat itu, merebut kota kekaisaran dari penantang Nibinese, Dulles the Gibbering, mengakhiri Interregnum Stormcrown. Setelah kota kekaisaran jatuh ke tangan Mede, penantang lain, Eddar Olin, mencoba merebut kembali tetapi dengan cepat dikalahkan oleh kaisar, memperkuat cengkeraman dinasti Mede atas kekaisaran. Pada tahun 49 era keempat, Sairodil kembali terancam, kali ini oleh kota terapung Umbriel, tetapi Titus Mede I akhirnya menang berkat putranya Pangeran Atrebus Mede. Pada tahun 168 era keempat, Titus Mede II naik takhta kekaisaran. Pada saat itu kekaisaran Sairodil telah melemah.
Valenwood dan Elsewhere direbut oleh Aldmeri Dominion, dan di Hammerfell terjadi perang saudara antara Crowns dan Four Peers. Meskipun masih menjadi bagian dari kekaisaran, pada tahun 168 era keempat, kekaisaran terdiri dari Cyrodiil, Skyrim, High Rock, Morrowind, dan Hammerfell. Blackmarsh telah menciptakannya negaranya sendiri yang kemudian merebut kembali wilayah selatan Morrowind dalam invasi Argonian. Dan Morrowind masih dalam proses pembangunan kembali setelah letusan Gunung Merah pada tanggal 30 Frostfall 171 era keempat. Aldmeri Dominion mengirim seorang duta besar ke kota kaisaran dengan daftar tuntutan yang ditolak oleh Titus Mede II yang memicu perang besar yang menyebabkan invasi Cyrodiil dan penjarahan kota kekaisaran setelah penduduk Leawin Branfield Anvil sebelum berakhir dengan perjanjian emas putih pada tahun 175 era keempat. Pada tahun 188 era keempat, kota Bravil dilanda kekerasan akibat perang antara dua pedagang skuma. Seidin Hall mengikuti jejaknya dan jatuh ke dalam kekerasan sekitar tahun 189 sampai 200 era keempat. Menurut Cicero, ia menyatakan bahwa provinsi kekaisaran yang dilanda perselisihan tidak ada tempat yang aman saat ini. Tersirat bahwa banyak kota Cyrodiil jatuh ke dalam kekerasan dan kekacauan. Itulah tadi beberapa kisah tentang provinsi Cyrodiil yang ada di Punah Tamriel. Jika kalian memiliki pendapat lain, monggo tulis di komen. Jangan lupa pantengin terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan info menarik tentang dunia game dan lain-lain, ataupun tutorial dadakan dari saya, dan salam PSP Crew.